Kalian suka kan yang seperti ini? Kalau mau lihat bagaimana cara saya menjinakkannya, jangan lupa subscribe ya. Setiap hari bagi Surti dimulai dengan cara yang sama. Bangun pagi, menyalakan tungku, dan memasak untuk warungnya. Di usianya yang ke-52 dan tubuhnya yang tambun, rutinitas adalah sahabatnya. 2 bulan lalu, sahabatnya itu diganggu oleh kehadiran Lukman, cucu dari kakaknya. Pemuda 21 tahun itu datang untuk membantunya. Lukman sangat rajin dan kuat. Semua pekerjaan berat ia kerjakan tanpa disuruh. Tapi anak itu luar biasa pemalu. Wajahnya lebih haring menunduk. Dan jika diajak bicara, jawabannya hanya 1-2 kata sambil menatap lantai. Sore itu, Surti duduk di teras sambil mengupas bawang. Di halaman, Lukman sedang membelah kayu bakar. Trak, trak, suara kapak terdengar mantap. Surti memperhatikannya. Kaosnya basah oleh keringat, menempel di punggungnya yang tegap. Anak ini badannya bagus sekali, pikir Surti dalam hati. Tiba-tiba ia merasa sedikit gerah. Surti bangkit dari kursinya yang berderit. Ia mengambil segelas air dingin dan berjalan menghampiri Lukman. "Minum dulu, Lukman, jangan kerja terus." Lukman berhenti. Ia tampak sedikit kaget karena dihampiri. Iya, Nek," jawabnya gugup. Saat Lukman mengambil gelas itu, ujung jari mereka tidak sengaja bersentuhan. Tangan Lukman yang kasar dan panas bertemu dengan tangan Surti yang lembut. Lukman menarik tangannya dengan cepat, seperti tersengat listrik. Wajahnya agak memerah dan ia langsung membuang muka, pura-pura melihat tumpukan kayu. Surti melihat reaksi itu dan jadi bingung. Anak ini aneh sekali. Apa dia tidak suka padaku? Pikirnya. Lukman meneguk air itu dengan cepat, lalu mengembalikan gelasnya tanpa berani menatap Surti sama sekali. "Terima kasih, Nek," gumamnya pelan, lalu langsung kembali bekerja dengan gerakan yang sedikit kaku. Surti kembali ke teras, hatinya bertanya-tanya. Tapi kemudian, ia melihat Lukman berhenti bekerja sejenak untuk mencuri pandang ke arahnya. Dan saat mata mereka hampir bertemu, Lukman langsung menunduk lagi. Saat itulah Surti sadar, pemuda itu bukan tidak suka padanya. Dia hanya pemalu, sangat pemalu. Dan entah kenapa, hal itu terasa sedikit lucu dan menarik. Kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi Surti kini lebih sering memperhatikan tingkah laku Lukman. Ia sering mendapati pemuda itu menatapnya diam-diam. Tapi setiap kali Surti balas menatap, Lukman akan langsung salah tingkah dan pura-pura sibuk. Suatu malam, saat mereka baru selesai membereskan warung, listrik padam total. "Yah, mati lampu," keluh Surti. Di dalam gelap, ia mendengar Lukman bergerak mendekat. "Nenek jangan kemana-mana, biar saya yang cari lilin," kata Lukman. Suaranya terdengar sedikit tegang. Surti tersenyum dalam gelap. Pemuda pemalu itu ternyata punya sisi pelindung juga. Tapi saat Surti hendak menjawab, kakinya tersandung dan ia kehilangan keseimbangan. Aduh! Sebelum ia jatuh, Lukman sudah bergerak cepat. Lengannya yang kuat menahan tubuh Surti. Karena kajet dan gelap, posisi mereka jadi canggung. Satu tangan Lukman memegang bahu Surti, tangan satunya lagi di pinggangnya. Wajah mereka jadi sangat dekat. "Maaf, Nek, saya tidak sengaja," kata Lukman panik. Napasnya terdengar berat. "Tidak apa-apa, kamu menolongku?" jawab Surti. Jantungnya berdebar kencang merasakan tubuh Lukman yang kokoh menahan badannya. Lukman buru-buru melepaskan pegangannya, seolah takut terlalu lama menyentuh Surti. "Sebaiknya nenek duduk saja. Saya cari lilinnya dulu," katanya dengan suara gugup.
Beberapa saat kemudian, sebuah lilin sudah menyala di meja dapur. Mereka duduk berhadapan dalam diam. Suasana terasa sedikit aneh setelah kejadian tadi. Rumah ini jadi sepi sekali ya kalau mati lampu, kata Surti mencoba mencairkan suasana. Iya, Nek, jawab Lukman singkat. Matanya menatap api lilin, tidak berani menatap Surti. Surti menghela napas. Ia sadar, dengan pemuda sepemalu ini, dirinya lah yang harus lebih aktif bicara. Maka ia mulai bercerita tentang hal-hal ringan. Tentang warungnya dulu, tentang almarhum suaminya, tentang kelucuan cucu-cucunya saat masih kecil. Lukman tidak banyak bicara, tapi ia adalah pendengar yang sangat baik. Ia sesekali mengangguk atau tersenyum tipis. Di bawah cahaya lilin yang temaram, Surti merasa dinding pemalu di diri Lukman perlahan-lahan mulai terkikis. Dan ia merasa nyaman berbagi cerita dengannya. Sejak malam mati lampu itu, Lukman jadi sedikit lebih berani. Ia kadang-kadang memulai obrolan lebih dulu, meskipun hanya pertanyaan singkat seperti, "Nenek mau dibikinkan kopi?" Atau, "Masak apa kita hari ini, Nek?" Bagi Surti, itu adalah sebuah kemajuan besar. Suatu hari, Surti membelikannya 2 kaos baru untuk mengganti baju kerjanya yang sudah usang. Saat menerima hadiah itu, Lukman hanya bisa diam. Wajahnya yang biasanya pucat kini memerah padam sampai ke telinga. Ia menatap kaos itu, lalu menatap Surti, lalu menunduk lagi. Mulutnya seperti terkunci. "Terima kasih banyak, Nek," bisiknya setelah beberapa saat. Suaranya pelan sekali, hampir tak terdengar. Tapi Surti bisa melihat dari matanya yang berkaca-kaca bahwa pemuda itu sangat terharu. Malam harinya, setelah warung tutup, Lukman bersikeras untuk mencuci semua piring kotor. "Nenek duduk saja, biar saya yang kerjakan," katanya. Tidak mau dibantah. Itu adalah caranya menunjukkan rasa terima kasih. Setelah dapur bersih, mereka duduk di meja makan untuk minum teh hangat. Keheningan di antara mereka terasa nyaman. Surti memperhatikan Lukman yang terus menunduk menatap cangkirnya. Surti melihat tangan Lukman di atas meja. Tangan yang kuat, tangan yang sudah bekerja keras untuknya. Tapi tangan itu juga terlihat sering gelisah. Jari-jarinya kadang mengetuk-netuk meja pelan. Di sisi lain, Lukman juga sedang berperang dengan dirinya sendiri. Jantungnya berdebar kencang. Ia ingin sekali melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, tapi rasa malunya begitu besar. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian yang ia punya. Sangat perlahan, seolah takut gerakannya akan memecahkan keheningan, Lukman mengulurkan tangannya ke seberang meja. Tangannya gemetar. Ia tidak berani menatap wajah Surti. Tangannya yang ragu-ragu itu akhirnya mendarat di atas punggung tangan Surti yang sedang tergeletak di meja. Sentuhannya begitu ringan, nyaris seperti tidak terasa. Surti kaget. Ia menatap tangan Lukman yang ada di atas tangannya. Ia bisa merasakan getaran halus dari jari-jari pemuda itu. Ia tidak menarik tangannya. Melihat Surti tidak menolak, Lukman memberanikan diri. Ia menggeser tangannya, lalu dengan gerakan yang masih sedikit gemetar, ia menggenggam tangan Surti. Ia tidak berkata apa-apa, ia hanya menunduk, wajahnya memerah, tapi genggamannya di tangan Surti terasa mantap dan hangat. Surti tersenyum tipis. Ia membalik telapak tangannya dan membalas genggaman Lukman. Di keheningan dapur itu, mereka berdua tahu sebuah batas tak terlihat baru saja mereka lewati bersama. Sejak malam di mana tangan mereka bertaut di meja dapur, ada listrik tak terlihat di antara Surti dan Lukman. Mereka tidak pernah membahas kejadian itu, tapi mereka berdua merasakannya. Udara di sekitar mereka terasa lebih padat, lebih bermakna. Lukman masih pemalu seperti biasa, tapi kini ada keberanian baru di matanya. Tatapan curi-curinya jadi lebih sering. Dan kadang saat mata mereka bertemu, ia tidak langsung buang muka.
Ia akan menahan tatapan itu sepersekian detik lebih lama, cukup untuk membuat jantung Surti berdebar. Surti sendiri jadi lebih sering memperhatikan penampilannya. Kalau biasanya ia hanya asal mengambil daster, kini ia memilih daster dengan motif bunga yang paling bagus. Ia juga jadi lebih sering tersenyum sendiri saat bekerja di dapur. Beberapa minggu kemudian, pada suatu malam Sabtu, warung mereka benar-benar pecah. Rombongan besar pekerja pabrik dari kota sebelah datang untuk makan malam, memenuhi setiap bangku yang ada. Selama hampir 3 jam, Surti dan Lukman bekerja tanpa henti. Surti ditungku, memasak dengan cekatan, keringat membasahi pelipisnya. Lukman di depan, bolak-balik mengantar pesanan dan membersihkan meja. Mereka bergerak seolah bisa membaca pikiran satu sama lain. Saat piring kotor menumpuk, Lukman sudah siap dengan ember. Saat kuah mie habis, Surti sudah menyiapkan panci yang baru. Akhirnya pelanggan terakhir pulang. Warung kembali sunyi, hanya menyisakan tumpukan piring kotor dan 2 orang yang kelelahan. Mereka berdua duduk di bangku panjang, bersandar ke dinding. Napas mereka masih terengah-engah, tapi di wajah mereka ada senyum puas. Luar biasa malam ini, kata Surti sambil tertawa kecil. Kita hebat, Lukman. Nenek tidak mungkin bisa menangani semua ini sendirian. Lukman menoleh, menatap Surti. Wajahnya lelah, tapi matanya berbinar. Bukan saya, Nek. Semua orang datang karena masakan nenek paling enak di seluruh desa ini. Jawabnya tulus. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Surti dengan tatapan yang lebih dalam. Tapi, saya senang bisa membantu nenek. Mendengar itu, hati Surti terasa begitu hangat. Ada rasa bangga, rasa lega, dan rasa sayang yang campur aduk menjadi satu. Didorong oleh perasaan itu, ia mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk pelan pipi Lukman yang masih basah oleh keringat. Kamu memang anak yang baik, bisik Surti. Saat Surti hendak menarik tangannya kembali, Lukman dengan cepat menangkap pergelangan tangannya. Gerakannya sigap, tapi genggamannya lembut. Surti kaget dan menatapnya. Lukman menahan tangan Surti, membiarkannya tetap menempel di pipinya. Jantung Surti berdebar kencang. Ia bisa merasakan panas dari kulit Lukman dan gemetar halus dari tangan pemuda itu. Nek, bisik Lukman. Suaranya serak. Ini adalah momennya. Momen di mana rasa malu akhirnya dikalahkan oleh keinginan. Lukman menarik nafas dalam-dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, dan bibirnya yang sedikit gemetar bertemu dengan bibir Surti. Surti kaget, matanya terbelalak. Ciuman itu terasa canggung, ragu-ragu, tapi begitu jujur. Ia bisa merasakan debaran jantung Lukman yang sama kencangnya dengan miliknya. Ia tidak mendorong. Sebaliknya, perlahan ia memejamkan matanya dan membalas ciuman itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Lukman melepaskan ciumannya. Wajahnya merah padam karena malu sekaligus karena perasaan yang meluap. Mereka saling menatap dalam diam, napas mereka memburu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Lukman berdiri. Masih menggenggam tangan Surti, ia menariknya dengan lembut untuk ikut berdiri. Ia menuntun Surti melewati dapur yang berantakan, masuk ke dalam rumah yang gelap. Ia membuka pintu kamarnya, lalu menarik Surti masuk bersamanya. Pintu itu tertutup kembali. Malam itu, suara jangkrik di luar menjadi satu-satunya saksi. Surti terbangun saat cahaya matahari pagi mulai menyelinap masuk dari celah jendela kayu. Untuk sesaat, ia merasa bingung. Ranjangnya terasa lebih luas, lebih kosong. Ia sendirian. Jantungnya berdebar. Apakah semalam hanya mimpi? Tapi kemudian, ia mencium aroma yang berbeda di bantal sebelahnya. Aroma khas Lukman, campuran tembakau dan keringat yang samar-samar tertinggal. Surti menyentuh bibirnya sendiri, dan senyum tipis terukir di wajahnya. Itu bukan mimpi.
Dengan tubuh yang terasa lebih ringan dari biasanya, Surti bangkit dan berjalan ke dapur. Ia mendapati Lukman sudah ada di sana. Pemuda itu sedang berdiri di depan kompor, membelakanginya, hanya mengenakan sarung dan kaos oblong barunya. Ia sedang membuat kopi. Mendengar suara langkah kaki Surti, bahu Lukman sedikit menegang. Ia berbalik perlahan. Wajahnya langsung memerah saat melihat Surti, dan ia cepat-cepat menunduk. "Pagi, Nek," sapanya. Suaranya sangat pelan. Panggilan nenek itu terdengar berbeda di telinga Surti pagi ini. Tidak ada lagi jarak di dalamnya. Yang ada justru rasa canggung yang manis. "Pagi," jawab Surti lembut. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti di samping Lukman. Tanpa berkata apa-apa, Surti mengulurkan tangannya dan merapikan rambut Lukman yang sedikit berantakan. Lukman hanya diam, membiarkan tangan Surti menyentuh kepalanya. Gerakan kecil itu terasa begitu intim di keheningan pagi. Lukman menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir, satu untuknya, satu untuk Surti. Mereka sarapan dalam diam, tapi ini bukan diam yang canggung seperti dulu. Ini adalah diam yang nyaman, di mana kata-kata tidak lagi diperlukan. Sesekali mereka saling curi pandang, dan saat mata mereka bertemu, Lukman akan tersenyum malu-malu sebelum kembali menunduk. Setelah sarapan, mereka bersiap-siap membuka warung. Gerakan mereka terasa begitu padu. Lukman mengangkat panci-panci berat dari dapur ke warung. Surti menata meja dan menyiapkan bumbu-bumbu. Mereka bekerja berdampingan, bahu mereka sesekali bersentuhan, dan setiap sentuhan meninggalkan sengatan hangat yang menyenangkan. Saat Surti sedang mengelap meja, ia berhenti sejenak dan menatap Lukman yang sedang menyapu lantai warung. Ada sedikit keraguan di hatinya. "Lukman," panggilnya pelan. Lukman berhenti menyapu dan menoleh. "Iya, Nek." Surti menatapnya lekat. "Kamu tidak menyesal?" tanyanya hati-hati. Lukman terdiam sejenak. Ia meletakkan sapunya, lalu berjalan mendekati Surti. Ia berhenti tepat di hadapan wanita itu. Untuk pertama kalinya, ia menatap lurus ke mata Surti tanpa keraguan, tanpa rasa malu. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Lalu, sebuah senyum yang tulus dan penuh keyakinan terukir di wajahnya. "Tidak akan pernah," jawabnya singkat, tapi suaranya mantap. Mendengar itu, semua sisa keraguan di hati Surti lenyap seketika. Ia balas tersenyum, hatinya terasa penuh dan damai. Surti kembali ke tungku, mengaduk panci gula yang aroma harumnya mulai menyebar ke seluruh ruangan. Dari sudut matanya, ia melihat Lukman membuka pintu depan warung, menyambut pelanggan pertama mereka dengan senyumnya yang sedikit pemalu. Rumahnya tidak lagi terasa sepi. Dunianya tidak lagi terasa hampa. Hari yang baru telah benar-benar dimulai.